Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbayani 0120220133 dari Prodi PGSD. Saya ingin menjelaskan tentang sedikit makalah saya yang berjudul Nepotisme di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa nepotisme adalah suatu tindakan seseorang yang memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk kepentingan keluarga atau orang terdekatnya di atas kepentingan umum. Secara etimologi, nepotisme berasal dari bahasa Latin, yaitu nepos, yang artinya keponakan atau cucu. Sehingga dapat didefinisikan bahwa nepotisme adalah tindakan memilih orang bukan berdasarkan kemampuannya, tetapi atas dasar hubungan kekeluargaan atau kedekatan. Nepotisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam undang-undang, nepotisme dapat diartikan sebagai setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum untuk menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh kecilnya nepotisme dalam dunia pendidikan, yaitu menyuap tenaga pendidik agar seorang murid mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah. Kemudian menyuap seseorang penjabat pemerintahan agar mudah memberikan pengadaan atau izin usaha bagi bisnis yang dijalankannya. Tindakan nepotisme tidak diperbolehkan menurut Al-Quran, karena tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakadilan baik terhadap dirinya, kerabatnya, apalagi terhadap rakyat. Jadi di situ adalah perlu kita ketahui bahwa nepotisme itu merupakan perbuatan yang merugikan banyak pihak dan hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Sekarang kita masuk ciri-ciri nepotisme. Ciri-ciri nepotisme antara lain: 1. Semua keputusan dan juga pelaksanaan suatu jabatan umumnya akan dilakukan secara otoriter. 2. Penempatan yang ada di dalam jabatan tertentu tidak merujuk pada kompetensi, tapi justru merujuk pada faktor kedekatan secara kekeluargaan. 3. Mengabaikan kesempatan seseorang yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan lebih memilih orang dekat secara kekeluargaan. Cara mengatasi nepotisme di Indonesia: 1. Sabar atau mahir mengendalikan emosi. Artinya, jika kamu merasa tidak diadili dan membuatmu marah, kamu harus menahan emosi dan mundurlah sejenak untuk menenangkan diri. Kemudian bersikap profesional. Artinya di situ, jika memang benar telah terjadi nepotisme, langkah berikutnya kamu harus menjaga performa kerja kamu. Jangan sampai hanya karena amarah membuatmu turun level. 3. Mendokumentasikan hasil kerja. Kamu harus fokus pada hasil kerja kamu. Salah satu caranya adalah mendokumentasikan hasil kerja kamu. 4. Curhat kepada orang terdekat. Jika kamu tidak sanggup menahan beban itu sendiri, maka haruslah kamu menceritakan kepada orang terdekatmu dan meminta solusinya, supaya orang lain bisa membantumu bagaimana caranya mengatasinya. Itu saja yang saya bahas dalam makalah saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.